menguak misteri sejarah pemandian Tapan atau Pertapan Agung di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Wana wisata pemandian Tapan yang terletak di Desa Karangan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menyimpan misteri sejarah yang terpendam sejak ratusan tahun silam yang hingga kini belum bisa terpecahkan. Simpang siur cerita rakyat yang telah turun-temurun diwariskan kepada anak cucu mereka. Konon katanya lokasi pemandian Tapan pada zaman nenek moyang merupakan lokasi strategis sebagai tempat untuk bertapa atau semedi. Kondisi pemandian Tapan sendiri pada zaman dahulu berupa sendang atau sumber air yang keluar dari bawah pohon besar dan membentuk suatu genangan air melingkar sehingga membentuk kolam dengan air yang jernih. Sendang ini sendiri pada zaman dahulu sering digunakan untuk mandi dan mensucikan diri bagi orang yang hendak melakukan bertapa di lokasi tersebut. Menurut cerita rakyat, pada zaman dahulu kala ada sepasang laki-laki dan perempuan yang datang ke Sendang Pertapan Agung ini dan bermaksud melakukan ritual bertapa di tempat ini. Namun, sayangnya hingga kini belum diketahui siapa dan dari mana asalnya sepasang laki-laki dan perempuan yang datang ke Sendang Pertapan Agung tersebut. Sepasang laki-laki dan perempuan yang datang ke lokasi Sendang Pertapan Agung akhirnya melakukan ritual bertapa bersama-sama. Tak cukup sehari atau 2 hari, sepasang pertapa tersebut melakukan ritual bertapanya. Tanpa makan atau minum, sepasang pertapa tersebut tak henti-hentinya menjalankan ritual bertapanya hingga berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, bahkan hingga ratusan tahun. Bahkan tubuh sepasang pertapa tersebut akhirnya berubah wujud menjadi patung batu. Perubahan wujud tubuh pertapa menjadi patung batu, menurut cerita rakyat merupakan salah satu ciri-ciri bahwa ritual bertapa tersebut mengalami kegagalan dalam ritualnya, sehingga tubuh pertapa harus rela berubah wujud menjadi patung batu untuk selama-lamanya. Seiring berjalannya waktu selama ratusan tahun, patung batu sepasang pertapa di Sendang Pertapan Agung akhirnya terkubur dalam tanah seakan hilang sudah jejak sepasang pertapa di Sendang Pertapan Agung tersebut. Setelah ratusan tahun berlalu dan patung sepasang pertapa semakin dalam terkubur di dalam tanah, akhirnya pada tahun 1950 Masehi ada salah satu warga desa Karang yang bernama Kasmun mendapatkan wangsit atau petunjuk melalui mimpinya. Kasmun bermimpi bahwa di Sendang Pertapan Agung ada sepasang pertapa yang telah berubah wujud menjadi patung batu dan sudah terkubur dalam tanah selama ratusan tahun. Dalam mimpinya, Kasmun diperintahkan untuk menggali dan mengambil patung tersebut kemudian menempatkannya di sekitar Sendang Pertapan Agung. Keesokan harinya, usai bermimpi akhirnya Kasmun mencoba untuk membuktikan kebenaran mimpinya. Kasmun membuktikan kebenaran tentang keberadaan sepasang pertapa yang telah berubah wujud menjadi batu tersebut. Sesampainya di lokasi, ternyata Kasmun mendapati sebidang tanah terbelah di dekat Sendang Pertapan Agung. Setelah dilihat dan diamati, ternyata di dalam tanah yang terbelah tersebut ada sepasang patung batu yang terkubur sekitar 1,5 meter di dalam tanah. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Kasmun memberitahukannya kepada warga sekitar bahwa ada patung pertapa yang terpendam dan harus segera digali untuk diselamatkan. Akhirnya Kasmun beserta warga sekitar bersama-sama menggali patung tersebut sedalam sekitar 1,5 meter dan mengangkat 2 patung tersebut ke permukaan. Pertapan menika asal usulipun pertama ngeten Mas. Kula cerita tembah. Nggih. Niku enten tiyang tokoan mriki. Niku asale teng Budi Dereng jelas. Lah niku terus akhire bar gestok niku barat zaman awal tahun pinten kok ya jelas niku. Lah bar niku wonten mripane Mbah Kula niku kali Mbah Kasemun nggih lah. Lah niku mripane terus niku wonten reca enten daerah mriki sekitar iki kan duduk mengke lek mung duduk sae dipun pindah kita milik kerajaan menika. Kedua patung batu yang ditemukan Kasmun beserta warga Karangan tersebut berbentuk laki-laki dan perempuan dengan posisi duduk berjajar seperti halnya orang sedang bertapa. Besar patung tersebut juga persis seukuran orang dewasa. Tak heran jika dalam cerita rakyat patung tersebut merupakan sepasang pertapa yang telah berubah wujud menjadi patung batu. Pertapan niku rehne reca mboten dadi Mas. Niku nggih pertapan. Dabel mapan mboten dados niku wau Mas. Niku lek akhire lek niku dados niku duka nami dereng jelas niku. Namung ngaten sih. Usai penggalian dan pengangkatan sepasang patung pertapa tersebut, akhirnya Kepala Desa Karangan yang saat itu dijabat oleh Ngaidi memerintahkan warga untuk membuatkan tempat bagi kedua patung tersebut di dekat sumber air Sendang Pertapan Agung. Akhirnya warga membuatkan rumah di dekat Sendang untuk tempat kedua patung tersebut. Kedua patung tersebut diletakkan dengan posisi duduk berjajar persis seperti posisi saat dia ditemukannya. Rumah tempat patung tersebut kemudian diberi papan nama yang bertuliskan Pertapan Raden Sorenggrono.
Namun anehnya, siapa sebenarnya Raden Surenggrono tersebut belum terkuak secara jelas hingga sekarang. Apakah Raden Surenggrono tersebut pertapa yang telah berubah wujud menjadi batu, ataukah Raden Surenggrono pertapa yang lebih dulu melakukan ritualnya di tempat tersebut? Semuanya belum bisa terpecahkan. Juru kunci pun juga tidak berani menjelaskan apa hubungannya antara patung batu dengan pemberian nama tempat penyimpanan patung yang bertuliskan pertapan Raden Surenggrono tersebut. Anehnya, bahkan saat di lokasi pemandian Pertapan Agung, lelaki tua yang bernama Mesri yang hingga tahun 2016 ini masih didaulat sebagai juru kunci, melarang pengunjung untuk menyebut-nyebut nama Raden Surenggrono. Larangan tersebut juga tidak disertai alasan yang jelas, namun juru kunci tersebut tetap melarangnya. Terus Mbah Surenggrono niku pun ngomong di Sureng. Saestu niku pun ngebab niku siji lae niku. Rane sian pun dinamani kalih ngoten niku jenenge Wono Alas niku sing ngoten niku pun ditunggu. Ciros ngeten pun enten Mas. Nggih semerep tapi cuma kula semerep nggih. Pokoke penting boten ganggu mriku. Kula nggih boten ganggu mriku. Terus ngoten selamat. Dadi lan tadi sinten nyambut damel disalame Mas. Assalamualaikum Mbah, kula putune nyambut damel riku mun kula. Niku jawabe ngeten. Oh ngerti teng mungsa kula ngoten. Ngerti teng kula. Dadi kula mboten ganggu mriku, lha mriku nggih mboten ganggu mriku. Ngoten. Namung ngoten isih. Meski juru kunci setempat tak berani menjelaskan siapa sebenarnya Raden Surenggrono, namun sebagian masyarakat meyakini bahwa lokasi Pertapan Agung merupakan tempat bertapanya Raden Surenggrono. Sejak penemuan patung batu pertapa hingga dibuatkan tempat di dekat sumber air, akhirnya Kepala Desa Karangan melakukan pemekaran terhadap sendang sumber air tersebut. Sendang atau kolam air tersebut dilebarkan dengan bentuk bulat seperti aslinya dan diberi batas batu mengelilingi kolam pemandian tersebut. Aidi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Karangan langsung mengatakan jika suatu saat ada majunya zaman, tempat ini akan saya namakan Pertapan Agung. Jadi sejak itulah yang pertama kali memberi nama tempat tersebut dengan nama Pertapan Agung adalah Ngaidi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Karangan pada tahun 1950 Masehi. Nggih Pak Ngaidi ini kan rejan zaman niki benjing lek lokasi niki mun dados damel jenenge nggih pemandian Tapan Agung niku. Seiring perkembangan zaman, akhirnya sekitar tahun 1994, sendang Pertapan Agung dibangun dan berubah bentuk. Dari bentuk semula melingkar, akhirnya tempat ini dibangun menjadi kolam renang atau pemandian dengan bentuk persegi. Kemudian tempat ini lebih dikenal masyarakat luas dengan nama Pemandian Tapan. Pembangunan pemandian Tapan ini akhirnya diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Basuki Sudirman pada tahun 1994 sebagai wahana wisata Pemandian Tapan. Salah satu peninggalan sejarah di Pemandian Tapan yang berupa sepasang patung pertapa yang semula dibuatkan rumah dan ditempatkan di dekat sumber Pemandian Tapan. Setelah Pemandian Tapan ini dibangun sebagai wahana wisata Pemandian Tapan, akhirnya patung tersebut diambil dan dipindahkan oleh pemerintah setempat ke tempat peninggalan sejarah yang berada di dekat pendopo Kabupaten Trenggalek. Sepasang patung pertapa tersebut diambil dan diamankan di sana sebagai sarana menyelamatkan aset peninggalan sejarah yang ada di Trenggalek. Meski patung tersebut sudah diambil dan diamankan di lingkungan pendopo Kabupaten Trenggalek, namun rumah tempat patung yang bertuliskan Pertapan Raden Surenggrono dan batu tempat sandaran patung tersebut dibiarkan di tempat semula, yakni di dekat Pemandian Tapan sebagai ikon wahana wisata Pemandian Tapan. Usai dibangun dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Basuki Sudirman sejak tahun 1994, wahana wisata Pemandian Tapan semakin dikenal masyarakat luas dan semakin ramai dikunjungi warga. Selain digunakan untuk berenang dan refreshing, lokasi Pemandian Tapan juga kerap digunakan menjadi tempat berkemah bagi para pelajar dan pramuka. Sejak saat itulah, wahana wisata Tapan menjadi wahana wisata alam yang digemari berbagai kalangan. Meski sudah ramai dan sering dikunjungi warga dan wisatawan dari berbagai daerah, namun sisi mistis di lokasi Pemandian Tapan tetap kental dan terasa. Tak jarang saat ada pelajar yang berkemah di lokasi tersebut ada yang kesurupan, yang konon katanya kerasukan roh halus dari lokasi Pemandian Tapan. Selain itu, tak jarang pula pada zaman dahulu ada anak yang mandi di kolam renang Pemandian Tapan tersebut hingga tenggelam bahkan meninggal di kolam renang tersebut. Konon katanya mereka yang tenggelam tersebut dibawa makhluk halus yang tak kasat mata yang menjadi penunggu Pemandian Tapan.
Karena sering adanya kejadian mistis, baik pengunjung yang kesurupan atau pengunjung yang meninggal tenggelam di lokasi pemandian Tapan, akhirnya pemandian Tapan semakin sepi dan warga masyarakat enggan untuk mengelolanya. Akibat sepinya pengunjung dan tidak adanya pengelolaan dari pihak terkait, akhirnya sejak tahun 2006 silam, pemandian Tapan mangkrak, tak ada pengelolaan sama sekali. Bahkan pengunjung pun semakin menghilang, enggan untuk datang ke wahana wisata pemandian Tapan. Bertahun-tahun terus berlalu, sarana dan prasarana pemandian Tapan semakin rusak satu persatu. Jalan menuju pemandian Tapan juga mulai kembali menjadi hutan lantaran tertutup tumbuh-tumbuhan liar yang tumbuh di tengah badan jalan. Pemandian Tapan seakan kembali terpendam dan mulai dilupakan masyarakat luas. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, setelah wahana wisata pemandian Tapan mangkrak total tak terurus selama kurang lebih 10 tahun, akhirnya pada Januari 2016, warga masyarakat karena bekerja sama dengan instansi terkait, baik pemerintah daerah maupun perhutani, juga berbagai komunitas yang ada di Trenggalek, bekerja sama untuk membuka kembali dan menghidupkan wahana wisata pemandian Tapan. Ya, nantinya di sini untuk Tapan ini dibangun taman-taman, rencananya kalau nanti dari dinas terkait mendukung, nantinya akan dibentuk taman-taman, tempat-tempat outbound apa gimana, itu sangat bagus sekali. Soalnya hutan Tapan ini sekarang sudah tumbuh-tumbuhannya sudah baik sekali. Dengan dihidupkannya kembali, wahana wisata pemandian Tapan ini diharapkan kelak akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung kembali ke pemandian Tapan. Dengan ramainya wisatawan yang mengunjungi tempat ini, otomatis akan membawa dampak positif bagi warga sekitar dan pemerintah setempat. Dampak bagi warga sekitar kelak diantaranya adalah peningkatan ekonomi warga, dan dampak bagi pemerintah kelak bisa meningkatkan pendapatan asli daerah.